Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santrimen, channel yang menyajikan kisah inspirasi dan sejarah-sejarah Islam. Sahabat Santrimen yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Makam Syekh Mansur terletak di Kampung Cikaduen, Desa Cikaduen, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, Syekh Mansur berkaitan dengan riwayat Sultan Haji atau Sultan Abu al-Nasri Abdul Al-Qohar, Sultan Banten ke-7 yang merupakan putra Sultan Ageng Tirtayasa. Diceritakan masa pemerintahan Sultan Haji yang kooperatif dengan Belanda ini dipenuhi dengan pemberontakan dan kekacauan di segala bidang, bahkan sebagian masyarakat tidak mengakuinya sebagai sultan. Karena riwayat Sultan Abu al-Nasri Abdul Al-Qohar atau dengan sebutan Sultan Haji, Sultan Banten ke-7 ini yang sangat memalukan dan memprihatinkan tersebut, maka timbullah berbagai cerita yang menyimpang dari data-data sejarah. Diceritakan bahwa yang melawan Sultan Ageng bukanlah Sultan Haji, melainkan orang yang menyerupai Sultan Haji yang berasal dari Pulau Putri atau Mejati. Orang ini datang ke Banten ketika Sultan Haji sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Sultan Haji yang asli kembali ke Banten dan mendapati kenyataan Banten sedang dalam keadaan penuh huru-hara. Untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi, Sultan Haji pergi ke Cimanuk, tepatnya ke arah Cikaduen, Pandeglang, Banten. Singkat cerita, di Cikaduen tersebut Sultan Haji menyebarkan agama Islam hingga wafat di sana. Ia dikenal dengan nama Haji Mansur atau Syekh Mansur Cikaduen. Namun cerita seperti ini dari sisi sejarah sangat lemah, dan hanya dianggap sebagai cerita rakyat atau legenda yang mengandung nilai dan makna filosofis. Sumber lain mengatakan, Syekh Mansur Cikaduen adalah ulama besar yang berasal dari Jawa Timur yang hidup semasa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kedua tokoh tersebut terlibat langsung dalam perang Diponegoro, ditangkap oleh Belanda. Syekh Mansur dikejar oleh Belanda dan akhirnya menetap di Kampung Cikaduen, sedangkan dua undakan, makin ke atas makin mengecil. Pada bagian atas badan nisan terdapat tonjolan berbentuk tanduk. Hiasan berupa sulur daun dan tanaman terdapat hampir di seluruh badan nisan tanpa ragam hias kaligrafi. Nama Cikaduen juga melekat dengan Batu Quran, sebuah lokasi di mana Batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansur kemudian bermunajat kepada Allah dengan salat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai salat, Syekh Maulana Mansur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan Batu Quran. Syekh Maulana Mansur bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Kolam Batu Quran di Cikaduen, Pandeglang. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Mansur atau juga dikenal sebagai Ki Mansur yang juga cakap dalam ilmu pertanian, serta komunikasi. Sehingga dia diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan bertempat di Cikaduen. Secara kasat mata batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun, tulisan Al-Quran tersebut dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin dan orang yang beneran melihatnya. Baik, itulah sejarah perjalanan Syekh Mansur dan makam keramat Syekh Mansur Cikaduen. Semoga kisah kali ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Agar channel ini berkembang,
dan dapat menyajikan video-video yang menarik juga penuh hikmah pelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upin Ipin makan tomat, tamat.